Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dan selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Di video kali ini saya akan lanjutkan kembali bahasan tentang manga Jujutsu Kaisen, tepatnya di chapter 113 sampai 114. Sebelum kepada pembahasan, dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, oke? Biar aku makin semangat lagi buat bikin kontennya. Di sebuah area yang sudah disterilkan oleh Inumaki Toge dari warga sipil dan juga manusia mutan, diperlihatkan Megumi Fushiguro sedang fokus dan mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh yang ada di hadapannya, yakni Toji Fushiguro yang tiada lain adalah ayah kandungnya sendiri. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Megumi demi bisa memenangkan pertarungan ini adalah mengeluarkan ratusan kelinci yang kemungkinan tujuannya untuk mengelabui musuh. Akan tetapi, hanya dalam waktu singkat dengan instingnya, orang yang pernah satu kali mengalahkan Gojo Satoru ini berhasil menusuk Megumi di antara ratusan kelinci yang menghalang. Sialnya, kini Megumi sudah tidak memiliki energi kutukan yang cukup untuk memperluas wilayah lagi. Walaupun bisa, itu pun takkan cukup untuk menjebak musuh. Selain itu, strategi tipuan seperti Escape Rabbit sudah tidak berhasil, sehingga Megumi merasa semakin lama dirinya mengulur waktu, maka dirinya pun semakin terpojok. Lalu pada pukul 11 malam di stasiun kereta Shibuya, diperlihatkan Shoko Ieri sedang berbincang-bincang dengan mantan gurunya, yaitu Masami Chiaga. Dalam percakapannya tersebut terungkap bahwa sepertinya tugas Masami Chiaga di sini adalah melindungi Shoko Ieri dari para musuh. Di sisi lain, Shoko Ieri sendiri memiliki peran penting dalam pertempuran melawan para arwah terkutuk kali ini, karena dia bisa menyembuhkan orang-orang yang terluka menggunakan teknik pembalik, teknik yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Gojo Satoru. Berkat adanya Shoko Ieri, nyawa Inoue dan Ijichi pun akhirnya berhasil diselamatkan. Kembali ke lokasi pertempuran, di mana kali ini diperlihatkan Megumi berhasil memancing Toji ke jalur yang sudah ia tetapkan. Di jalur tersebut, tiba-tiba Toji dengan kecepatannya mencoba menikam Megumi menggunakan senjata kutukan spesial. Nah, hal ini ternyata memang termasuk ke dalam strategi yang Megumi buat. Jadi, di waktu Toji akan menusukkan senjata kutukan spesial, seketika Megumi mengubah arahnya menggunakan teknik kutukannya. Setelah itu, barulah Megumi menyerang balik menggunakan senjata kutukan yang ia simpan. Lalu ketika Megumi akan menusukkan pedangnya, tiba-tiba Toji kembali berhasil menghindar. Nah, pada masa lalunya, si pembunuh penyihir ini pernah mencoba menjual Megumi kepada Nobito Zenin dengan harga yang tinggi. Maka tak heran kalau si Nobito Zenin pun masih mengenali wajah Toji setelah sekian lama tidak bertemu. Dan sebenarnya tujuan Toji sendiri menawarkan Megumi kepada si kakek pemabuk itu memiliki maksud yang baik. Toji yakin kalau Megumi pasti bertahan di klan tersebut jika memiliki teknik kutukan. Kemudian di scene selanjutnya diperlihatkan Toji sang pembunuh penyihir mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menusukkan senjata kutukan spesial tepat di kepalanya setelah mengetahui bahwa nama orang yang ada di hadapannya adalah Fushiguro yang tiada lain merupakan putranya sendiri. Usai menghembuskan napas terakhirnya, kemudian wajah jasad tersebut berubah kembali seperti semula. Melihat kejadian itu, sahabat dari Yuji Itadori ini pun merasa beruntung dan lega karena musuh memilih bunuh diri. Tapi di lain sisi, hal ini malah menjadi sebuah tanda tanya besar bagi Megumi. Pasalnya, dia tidak mengetahui alasan mengapa musuh melakukannya. Meski mencoba mengingat-ingat apa yang dikatakan oleh Nobito dan juga musuh yang baru saja tewas, namun Megumi ini berusaha untuk tidak memikirkannya sekarang. Terlebih dahulu, ia ingin memastikan kondisi Maki dan yang lainnya dalam keadaan baik-baik saja. Namun sialnya, pada saat ia berjalan menuju lokasi rekan-rekannya, tanpa dirinya sadari tiba-tiba Haruta Shigemo menyerangnya dari belakang menggunakan pedang hingga membuat Megumi tidak sadarkan diri. Sementara itu, pada jam 11 malam di depan stasiun Shibuya, diperlihatkan Kusakabe dan Panda sedang mencoba memeriksa beberapa gedung di sekitar. Di balik hal yang sedang dilakukan, ternyata Kusakabe sedang berusaha mengulur-ngulur waktu dan mencari cara untuk mengelabui Panda agar dirinya tidak pergi ke lokasi B5F yang dipenuhi oleh kutukan spesial.
Tak lama kemudian, ketika mereka sedang berpatroli, tiba-tiba mereka dihadang oleh dua orang yang mengaku mewarisi keinginan Geto Suguru. Dan kedua orang ini masih merupakan satu kelompok dengan Nanako dan Mimiko. Bedanya, jika Nanako dan Mimiko lebih mencintai Geto Suguru ketika teman tubuh Gojo Satoru ini belum dimanfaatkan oleh orang yang kini sedang menggunakan tubuhnya. Sedangkan kedua orang ini tidak peduli oleh siapa tubuh Geto Suguru sekarang digunakan. Alasan mereka membantu adalah demi dunia yang diimpikan oleh Geto Suguru, yaitu dunia tanpa adanya kutukan. Kemudian di saat salah satu dari kedua orang ini bertanya apa kalian mau menyerah, Kusakabe pun menjawabnya dengan memperlihatkan teknik kutukan New Shadow Style Evening Moon Sword Drawing, yang artinya Kusakabe berniat akan memanfaatkan waktunya di sini untuk menghindari pertarungan dengan kutukan spesial. Lalu pada saat pertarungan akan dimulai, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya ledakan di gedung belakang yang disebabkan oleh pertarungan antara Sukuna dan juga Jogo. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 113 sampai 114. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.